Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khotimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tentang kitab Qasasun Nabawi, ini berkenaan dengan kisahnya Nabi Musa, tentang bagaimana karakternya orang-orang Yahudi yang sudah terbahas oleh kita, bahwa orang Yahudi itu sedikit terasa malunya. Kemudian yang kedua, Nabi Musa itu punya rasa malu sebagai nabi dan rasul. Dan yang ketiga, orang-orang Yahudi itu adalah punya karakter pembohong. Baik, kita masuk di nomor yang keempat. Di poin yang nomor 4 ini adalah latat tabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Latat tabi'anna, saya pakai yang latat tabi'anna, pasti kalian akan mengikuti. Kalau di dalam riwayat itu Rasulullah Muhammad SAW itu memakai huruf lam dan juga memakai nun yang ditasdid. Ini riwayatnya di sini. Kalimat latat tabi'anna atau di kitab ini disebut dengan latat tabi'unna, itu ada lam dan kemudian ada nun yang ditasdid, yang menunjukkan pada posisi bahwa kalian itu pasti sungguh akan mengikuti. Pasti sungguh akan mengikuti. Mengikuti apa? Sunanal ladzina min qablikum. Kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ini sabdanya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi memang Rasulullah SAW memberitahu kepada kita semua bahwa nanti umat ini akan bertaklid buta, mengikuti yang kita sebut dengan imma'ah. Mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kita.
Kalau ini disabdakan oleh Rasulullah memakai kalimat min qablikum, ya berarti mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelumnya. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi hujri dabbin lataba'tumuhum. Andai kata mereka umat-umat terdahulu itu masuk ke dalam liang biawak. Dob itu binatang semacam biawak begitu ya, binatang dob. Lataba'tumuhum, maka pasti kalian akan mengikuti mereka. Ya. Kalau Rasulullah SAW sudah menggambarkan, Pak, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang leng, kalau bahasa orang Jawa itu ke liangnya biawak, pasti akan mengikuti. Akan muncul umat Islam yang sifatnya suka meniru-niru, bertasyabuh dengan orang-orang sebelumnya. Para sahabat kemudian mengatakan, qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara. Kami berkata, kata para sahabat, ya Rasulullah, al-yahuda wan nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasara? Nabi mengatakan, qala faman. Qala faman, siapa lagi? Ini hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Allah, ya kan, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang Yahudi, orang Nasara tidak akan pernah rela sebelum kalian itu mengikuti milah mereka. Milah itu jangan hanya diartikan sebagai agama. Milah itu cuma termasuk gaya hidup, gaya berpikir, itu termasuk milah. Lah ini senada dengan apa yang disampaikan Nabi ini. Umat Islam itu nanti membabi buta mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Yang dicontohkan di dalam kisah yang kita bahas ini, orang-orang Yahudi itu seperti ini kan. Ini salah satu contoh yang diikuti oleh umat Islam nantinya. Ini berarti mengikuti mereka dalam konteks semacam ini sesuatu yang tidak dibenarkan, gitu loh maksudnya, Pak. Kanat Banu Israil yagtasiluna uratan. Adalah Bani Israel, orang-orang Yahudi itu yagtasiluna uratan. Uratan itu artinya ya, telanjang bulat. Orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi ini kalau mandi mereka itu telanjang. Mandinya pun mereka tidak sendirian. Yang duru ba'duhum ila sau'ati ba'din. Sebagian mereka melihat kepada aurat sebagian yang lain. Ini kebiasaannya orang Yahudi. Senengane adus bareng, orang pakai baju sehingga masing-masing melihat aurat temannya masing-masing. Ini yang terjadi dan terikuti oleh orang Islam sekarang. Yang kemarin saya contohkan di kolam renang itu, coba lihat. Laki perempuan renang bersama saling membuka aurat. Sing wedok ya ndelok sing lanang ya ndelok sing wedok. Kebetulan kemudian yang berenang cuman memakai pakaian minim seperti itu,
suaminya tahu kalau suaminya pakai minim seperti itu, kan otomatis juga dilihatin oleh orang laki-laki yang lain. Itulah kebiasaan Yahudi di dalam hadis ini. Dan itu nantinya konteksnya sang suami ini tidak merasa cemburu. Tidak cemburu dengan istrinya yang membuka aurat di depan laki-laki yang bukan suaminya. Dan laki-laki yang model semacam ini tidak pantas untuk dapat bau surga. Ini salah satu contoh. Kita ini mohon maaf bicara era sekarang, ya, bojone tidak pakai hijab, tenang-tenang saja. Istrinya tidak pakai tutup aurat, tenang-tenang saja. Apalagi kalau perginya ke pantai, kemudian istrinya buka aurat, anaknya buka aurat, bapaknya sendiri juga buka aurat, masya Allah. Laki perempuan ikhtilat. Itu kebiasaan orang Yahudi. Kebiasaan orang Yahudi. Itu salah satu contoh saja. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ulang bahwa nanti umat itu akan mengikuti secara membabi buta kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu. Baik, ini yang kita sebut dengan apa tadi, Pak? Imma'ah. Rasulullah itu sudah melarang, la takunu imma'atan. Jangan kalian itu menjadi umat yang imma'ah, yang tidak punya prinsip. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyebut sifat imma'ah itu berarti mengikuti kemana hembusan angin itu. Apa maksudnya? Ada seperti ini melok, ada seperti itu ikut, tidak punya prinsip. Terus pokoknya melu, bu bener, bu salah, bu apik, bu elek, melu. Itu imma'ah. Dan kita nanti akan terkena penyakit semacam ini. Nah, penyakit imma'ah ini ada pada posisi akidah. Penyakit imma'ah ini juga pada posisi ibadah. Dan penyakit imma'ah ini juga terjadi pada posisi muamalah duniawiyah dan akhlak. Contoh imma'ah dalam bidang akidah. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW itu jalan dengan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat. Nah, ada sebuah pohon yang gede, yang hijau, yang rindang. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada waktu itu, mereka ini menggantungkan senjata mereka di pohon ini yang disebut dengan Dzatu Anwat. Pernah dengar jenengan Dzatu Anwat, Pak? Baru dengar sekarang ya, masya Allah. Dzatu Anwat itu sebuah pohon besar, hijau, rindang, yang orang-orang kafir itu kalau mau perang selalu menggantungkan senjata ini di pohon ini, namanya Dzatu Anwat. Menurut mereka, kalau senjata itu dicantol nih, diletakkan, digantungkan di Dzatu Anwat tadi itu, ada barokahnya dan mereka kalau perang menang. Dan mereka pun juga mengkultuskan Dzatu Anwat ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada mu'alaf sahabat. Ada mu'alaf sahabat begitu melihat perilakunya orang-orang Yahudi ini, kafir Quraisy ini juga, yang menggantungkan senjata mereka di pohon Dzatu Anwat. Mereka ngomong, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Kanjeng Nabi, tolong
buatkan untuk kami dhatu anwat seperti halnya mereka punya dhatu anwat. Tuh kan, padahal Rasulullah masih hidup. Mereka pengen meniru siapa? Meniru orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. Begitu sahabat yang mu'alaf, yang memang tidak mengerti ya, masih mu'alaf ya, ngomong semacam itu, maka Rasulullah Muhammad langsung takbir, Allahu Akbar. Hadza kama qala Banu Israil li Musa alaihissalam. Allah Maha Besar ini seperti ucapannya Bani Israel yang berkata-kata kepada Nabi Musa. Apa Pak yang dikatakan oleh Bani Israel? Jadi kan pas ketika sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih, mereka sudah sampai seberang. Ya, fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamil lahum. Orang-orang Bani Israel melihat orang-orang kafir ini lagi menyembah patung-patung mereka. Lah, orang-orang Bani Israel ini kemudian minta kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Nabi Musa langsung ngomong gini, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian itu adalah umat-umat yang bodoh. Sama Nabi Musa digoblok-goblok nih. Ini namanya ima'ah di dalam bidang akidah. Melok-melok Yahudi, melok-melok Nasoro, melok-melok orang musyrik kafir, melu. Banyak tau sekarang? Banyak. Makanya para ulama mengatakan, belajarlah tauhid yang benar supaya kita tidak meniru-niru cara akidah yang tidak benar juga. Senengane jaluk nyekel jimat itu kebiasaannya harus siapa? Ya koyo iku mau. Nadi-nadi gawa jimat digantung neng sabuk, neng dompet. Dong-dongi ngomong aku lek gawe iki ngene. Nabi langsung ngomong, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat dia syirik. Wong iku tuh kebiasaan umat terdahulu njaluk sing ngono-ngono kuwi. Natut ilmu itu penting. Lah, ada ima'ah di dalam bidang akidah. Ada juga ima'ah di dalam bidang ibadah. Kita nanti umat Islam itu akan muncul orang-orang Islam yang cara beribadahnya niru orang Yahudi, orang Nasara. Wong Nasara iku lek ibadah piye, Pak? Nyanyi. Rasulullah mengajarkan tidak ibadah mbek nyanyi. Ya ora. Tapi jari ini penak Pak mbek nyanyi lah itu. Nuwun sewu, saya begitu sangat-sangat tidak sepakat kok solawatan gawe musiki jarang kepang itu gak sepakat belas saya. Aneh. Dan saya juga gak maduk Pak secara logika ya. Solawatan pakai musik kuda lumping piye. Dan kadang juga pakai logatnya cicak rowo. Kan ya juga lucu, dadut koploan itu. Saya gak habis pikir semacam itu. Ayolah solawat yang cerdas, solawat yang beretika, beradab. Bahkan kadang-kadang solawatan habis joget-joget gitu Pak, di panggung seperti itu. Di mana kemarin itu? Termasuk yang di Kalimantan ya. Penutupan tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran yang joget-joget di panggung itulah. Melihatnya dengan saya kacau melihat orang seperti itu. Itu ima'ah namanya, mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Ada juga namanya ima'ah di dalam bidang muamalah. Orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi itu senangannya curang Pak. Kalau bisnis tidak jujur. Wailul lil mutaffifin.
alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu mereka itu kalau nimbang untuk orang lain dikurangi, tapi kalau untuk nimbang untuk dirinya sendiri minta dipenuhi. Nah itu muamalahnya seperti itu. Lah kalau menurut Syekh Al-Utsaimin, mental mutaffif itu bukan hanya pada posisi bisnis. Mental mutaffif itu di dalam masalah kewajiban aras-arasan ngelakoni, tapi di dalam masalah hak kepingin dipenuhi hak itu mutaffif namanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita umat Islam seperti yang diprediksi oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita ini akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu, kebiasaan yang ditiru, kebiasaan jelek, kebiasaan jelek. Nauzubillah min dzalik. Maka supaya kita itu terhindar dari penyakit ima'ah tadi, ayo nuntut ilmu, marsudi kaweruh, sehingga kita paham mana yang benar, mana yang tidak benar. Wong kadang-kala di dalam masjid pun juga niru-niru kebiasaan orang-orang terdahulu. Ya, clear. Jadi itulah yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka di sini diantaranya yang ditulis di sini kan, wa yakfi an tandura ila syati'in fi biladil muslimin la tatajalliya laka al-mughafifu ariyatan min kulli mubalighatin. Insyaallah nanti kita akan semakin melihat banyak orang-orang yang seharusnya pakai baju XL tapi yang dipakai ukuran S. Kalau seperti kita gini Pak, cepet hafalan hilang Pak. Itu tenanan ya. Tiap hari Pak, tiap hari yang terlihat ngono-ngono gitu. Saya berpikir rasa malunya sudah letaknya di mana. Semakin banyak anak-anak, entah mereka itu Islam ataukah mereka itu memang Kristen atau apa, bajunya itu rata-rata sudah celana pendek, paha diumbar sedemikian rupa. Bagaimana kita nanti akan bisa menata negara dengan baik kalau akhlak semacam itu? Ya, anak-anak sekolahan juga sudah semacam itu. Baik ya, maka di sini kemudian ya ada sayati zamanun tanzi'u al-mar'atu jilbabal hayati hina tanzi'u thiyaba qasdan. Nanti akan ada suatu zaman di mana wanita itu akan melepas jilbabnya dan dia bahkan melepas bajunya secara sengaja. Apa maneh ada ulama yang memberikan fatwa jilbab tidak wajib, tambah nemen. Nah, apalagi ada ulama yang punya fatwa yang menyebutkan Islam belum tentu benar, wis tambah nemen. Itu eranya era Ruwaibidah. Walaupun titelnya profesor gak usah diikuti. Clear ya Pak? Jadi itu poin nomor 4. Kita ini memang nantinya akan punya penyakit imah. Banyak orang-orang Islam yang nanti mengikuti ima'ah semacam ini. Yang kelima yang bisa kita ambil faidah dari cerita ini, muamalatu ghairil aqil, muamalatul aqlai idza tasarrafa tasarrufal aqlai. Ghairu aqil itu kan berarti yang tidak punya akal. Benda mati itu kita sebut dengan ghairu aqil. Sementara kita ini adalah aqil, orang yang berakal. Allah itu maha kuasa untuk menjadikan sesuatu yang benda mati, dia bergerak bermuamalah seperti muamalahnya orang yang punya akal. Di dalam kisah ini Nabi Musa mengejar batu yang membawa bajunya. Kan begitu hadisnya itu. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih.
Kita memandang hadis ini jangan memandang dalam konteks logika. Sudah bolak-balik saya katakan kemarin. Lihatlah cerita ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, jangan melihat dalam konteks logika. Allah bisa kok, contoh. Kalau di dalam surah Al-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ini namanya bumi itu akan menceritakan keadaannya. Loh, tanah, bumi pada yaumul qiyamah bisa bicara kok. Karena memang idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau hanya sekedar batu bisa lari membawa bajunya Nabi Musa, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika di yaumul qiyamah tangan kita bisa bicara kan? Yakin enggak tangan kita nanti di yaumul qiyamah bisa bicara? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu ayatnya. Pada hari ini kami kunci mulut mereka. Ya, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka bicara sama kami. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka pun menjadi saksi. Inilah Allah. Kalau ada kun fayakun, itu Allah sanggup untuk melakukan itu. Baik, maka pada zaman Nabi Daud, burung saja ikut bertasbih. Itu kalau Allah punya kehendak. Baik, untuk kisah tentang Nabi Musa selesai. Mau masuk ke kisah berikutnya tentang wanita tunasusila, wanita-wanita yang tunasusila yang memberikan minum seekor anjing. Dan nanti kita bisa ambil faedahnya apa kira-kira. Dan ternyata wanita tunasusila tadi bisa masuk surga. Sebelum masuk ke kisah itu, mungkin ada yang perlu didiskusikan dulu. Monggo silakan. Ada yang didiskusikan? Kalau tidak ada berarti pas dan 100% paham. Inti pokok dari kisah yang sebelumnya itu adalah nanti akan semakin banyak umat Islam yang suka meniru bertasyabuh dengan orang Yahudi dan orang Nasara. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kalau ada katakanlah yang ekstrim itu selalu yang yang disudutkan Islam. Ya. Padahal kita tahu seperti dulu Filipina, ya, Singapura, katakanlah Filipina, itu kan mayoritas Islam kan. Islam dihancurkan oleh orang-orang kafir, tapi tidak pernah disebutkan. Yang anehnya, terutama kalangan Muslim sendiri, bahkan tokoh Muslim selalu melihat bahwa seperti di Irak, di Kuwait atau di Timur Tengah itu hancur karena pikiran-pikiran ekstrim. Padahal yang melakukan pemboman itu bukan orang-orang Timur Tengah, justru orang kafir, tapi yang disudutkan umat Islam gitu loh. Yeah. Ini gimana ini? Pola pikir manusia seperti itu. Dulu pernah saya bilang bahwa di antara untuk menghancurkan Islam itu ada dua cara. Dua cara ini sudah menyeluruh dengan program-program yang ada. Ada istilah taklid dan ada istilah talqib. Ya, masih ingat Pak? Lelali tak iling nomene. Kalau yang namanya talqib, ya talqib itu sudah ada jejak zaman Nabi Nuh dulu sudah ada. Dalam rangka untuk menghancurkan agama Allah dengan adanya talqib. Talqib itu berarti memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Kalau pada zaman Nabi Nuh dulu,
ada sebutan badiyar ra'yi. Badiyar ra'yi itu artinya idiot. Nabi Nuh disebut idiot, pengikut Nabi Nuh disebut idiot, karena berseberangan dengan pemikiran mereka. Pada zaman sekarang talqib itu juga ada, berseberangan dengan pemikiran, dikasih lakop intoleran, radikal, ekstrem, dan sebagainya. Itu sehingga orang-orang yang lurus di jalan Allah ketika imannya nggak kuat, kamu intoleran, kamu radikal, kamu ekstrem, lama-lama juga jadi orang itu jadi lemah untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kamu wahabi dan sebagainya. Itu talqib, Pak. Nah, yang jenengan ucapkan itu, yang jenengan ceritakan itu namanya taklib. Ya, taklib. Taklib itu membolak-balik dengan adanya perang opini, dan mereka menciptakan orang-orang yang memang punya gawean seperti itu dan dibayar. Bahasa yang paling penak buzzer. Akan diciptakan semacam itu. Mereka akan berstatement sedemikian rupa, koyok iyo. Lah itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka qauluhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Itu Allah yang mengatakan itu. Kalau kamu melihat mereka, ya, tu'jibuka ajsamuhum, kamu akan melihat heran, tubuh mereka begitu luar biasa, ganteng. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka ngomong, kamu akan mendengarkan ucapan mereka. Enak itu, dalilnya enak, macamnya enak. Bisa jadi macak kiai, macak ini dan sebagainya. Tapi di dalam rangka untuk mentaklib ajaran Islam itu, Pak. Kalau orang Islam dulu, gitu, ada namanya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi Tulen yang menciptakan Syiah. Kan akhirnya seperti itu. Ada paus, siapa namanya itu, yang masuk ke Nasoro dulu seperti itu. Nah, jadi jangan heran jenengan. Itu namanya taklid. Taklid padahal sebenarnya bukan kita. Ditambah dengan sistem penilaian standar ganda. Sampai nanti yaumul qiyamah akan tetap semacam itu. Itulah. Jadi saya sepakat ketika ada seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, baru 3 minggu dia masuk ke dalam Islam, dia langsung ditanyai oleh bapaknya, kenapa kamu kok masuk Islam? Padahal yang muncul, yang miskin siapa? Muslim. Yang intoleran siapa? Muslim. Bla 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 Muslim. Orang mu'alaf ini cerdas. Bapak, yang Anda lihat itu Muslim, bukan Islam. Paham maksud saya? Ini mu'alaf yang cerdas, Pak. Kalau kita melihat Islam itu melihat Muslimnya, habis kita, Pak. Kalau kita melihat Muslimnya itu seperti profesor yang tadi saya katakan, habis. Tapi jangan melihat Muslim kalau melihat agama Allah. Lihatlah Islam. Siapa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Lah itu yang terjadi nanti di akhir zaman, Pak. Sebenarnya dia itu bagus, diotak-atik. Sesuatu yang bagus itu nanti dianggap sebagai sesuatu yang tidak bagus. Itu kemudian yang dulu pernah saya sampaikan namanya fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Nah, wong jenggot iku sunnah. Tapi begitu ada orang jenggotan maru capek radikal loh itu, Pak. Akhirnya orang-orang kate jenggotan malah wedi. Maru ulama-ulama ipisan yo ngono kate mengkai fatwa untuk jenggot sunnah itu malah pelintutan. Karena dia sendiri tidak berani untuk berjenggot. Ya itu nanti sekarang itu seperti itu.
Seperti itu. Celana di atas mata kaki itu hukumnya sunnah. Kalau di bawah mata kaki itu makruh. Tapi karena takut kehilangan jamaah, takut dibully macam-macam, ketika menyampaikan tentang masalah isbal, pelintutan. Itu. Saya tidak sampai pada konteks yang Imam Ahmad bin Hambal seperti yang pernah saya cerita bahkan di sini. Itu namanya taklid. Sampai nanti yaumul qiyamah akan muncul yang namanya taklid. Diwolak-walik. Sesuatu yang sebenarnya jelas munkar karena sudah menjadi adat, akhirnya jadi nggak wani untuk dibubarno. Nah itulah, jadi memang ya nggak usah heran Pak, tinggal kitanya gimana menyikapi itu. Jangankan untuk Irak, Suriah, Syam, di masjid kita sendiri loh ya akan muncul talqib dan taklib ngono kuwi Pak. Pak Takmir mulai jenggotan Fred. Woi takmirnya saiki wis dadi salafi, ngono barang kok. Iya bener ya. Wah, saiki di Masjid Ahmad Yani saiki wis kena sudah. Talqib yang muncul. Nah, makanya itulah, maka berkenaan dengan semacam ini betul ya dikatakan Nabi, ada talqib, ada taklib. Nanti umat Islam itu ketika dia berpegang teguh kepada agama itu dia seperti memegang bara api, megang wowo itu mang lho, lek dicekel yo panas, dicul akidah yo ilang, kan seperti itu Pak. Wis saiki wani megang wowo apa diculne, lek jenengan ngeculne wowo yo ilang sudah akidahnya. Tapi lek kendel yo cekelen yo panas memang, dirasani sembarang kali clear ya. Wes tergantung. Ada yang lain? Tidak ada. Baik, saya lanjut di kisah berikutnya. Di kisah berikutnya ini berkenaan orang yang memberikan minum anjing dan dia oleh Allah dosanya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Jenengan percaya hadis ini ya? Mungkin akan muncul pertanyaan, Pak mosok ngekei ngombe kiri kaya iso mlebu surga iki piye? Ada ndak pernah muncul pertanyaan semacam itu? Hadisnya sahih. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kitab ini yang kita kaji ini, hadisnya yang dicantumkan sahih, kisah-kisahnya adalah sahih. Tinggal masalahnya nanti akal kita itu mau nerima atau tidak. Ada dua kisah yang sering kita kenal itu kan wanita tunasusila. Wanita tunasusila yang ngasih minum anjing, itu yang kita kenal. Padahal riwayatnya tidak hanya wanita tunasusila itu. Riwayat Imam Al-Bukhari itu seorang laki-laki. Bainama rajulun yamshi bitariqin istadda alaihi al-atas. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan, menempuh sebuah perjalanan. Istadda alaihi al-atas. Al-atas itu haus. Dia itu hausnya nemen, sangat haus. Fawajada bi'ran, maka dia itu menemukan sebuah sumur. Fanazala fiha fasyariba, maka dia itu turun ke sumur tersebut dan kemudian minum air. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar dari sumur tersebut. Fa idza kalbun yalhasud yakulu aturata minal atsyi, maka dia itu melihat ada seekor anjing
yang dia lagi melet, lagi melet itu dia memakan pasir, memakan tanah karena hausnya. Faqala ar-rajulu, maka laki-laki tadi berkata, laqad balagha minal atashi mithul ladzi kana balagha minni. Begitu dia melihat anjing tadi yang melet-melet makan pasir, makan tanah saking hausnya, laki-laki ini bilang, anjing ini lagi kehausan. Dia terkena kehausan parah seperti aku kena haus. Maka fanazala al-bi'ra, maka dia turun lagi ke sumur itu. Untuk apa? Famala'a huffahu ma'an, maka dia memenuhi sepatunya itu dengan air. Kita kenal yang namanya khuf. Khuf itu semacam sepatu yang terbuat dari kulit. Ibu mungkin selambunya ditutup aja Ibu, supaya saya nggak ngelihat terus di sana ngomong sendiri, sini ngomong juga. Ditutup aja selambunya Ibu, supaya dari tadi saya ngelihat ngomong sendiri di belakang. Ya, gini kita ngaji, kita nyampaikan materi, tolong dari sini kelihatan karena dibuka. Tolong ditutup aja, selambunya ditutup supaya saya nggak ngelihat jenengan ngomong terus dari tadi. Ya, nggak enak kita ngomong lihat ke depan karena kelihatan ngomong terus cerita sendiri. Begitu melihat anjing yang semacam itu, jenengan tutup aja Pak, nggak apa-apa, tutup plek, biar saya nggak kelihatan Pak. Nah, kalau niat ngaji silakan didengarkan, melihat di depan, daripada dari tadi saya lihat kayak begitu, nggak enak lihatnya jadinya. Nah, akhirnya kemudian orang ini turun lagi ke sumur tadi, memenuhi sepatunya tadi dengan air. Thumma amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqa al-kalba. Kemudian dia menahan sepatu tadi itu di mulutnya sampai dia berdiri dan kemudian memberikan minum anjing yang kehausan sampai mau mati tadi. Nah, ketika sang laki-laki ini memberikan minum anjing tersebut yang hampir mati kehausan tadi, fasyakarallahu lahu faghafarallahu lahu. Allah berterima kasih sama orang ini Pak, dan maka faghafarallahu lahu, maka Allah itu mengampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Duh Pak, kalau jenengan memandang itu anjingnya atau apanya, kok penak bener ngekei ngombe kirik maru mlebu surga. Tapi aja ditirok nih, wis lek ngono aku ning omah tak ngingu kirik, engko bendina tak ombeni cek aku iso mlebu surga. Ya ora ngono carane. Bukan begitu. Nanti akan kita bahas apa ilat hukum sampai Allah mengampuni dia ketika memberikan minum seekor anjing dan kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, itu kisah yang posisi yang pertama. Posisi kisah yang kedua, yang di hadis yang nomor 2, kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di hadis yang nomor 2 pun juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau untuk riwayat Imam Al-Bukhari itu wanita yang seringkali kita kenal, wanita tuna susila. Bainama kalbun yutifu
raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-atas. Jadi yang jenenge kiri iku munyer-munyer kate mati soalnya kehausan. Munyer-munyer soalnya kate mati kehausan. Tiba-tiba apa? Itra'athu baghiyun minal baghaya min baghaya Bani Israil fanaza'at muwaqaha fastaqat lahu bihi. Masya Allah. Kata-kata baghiyun min baghaya itu menunjukkan wanita ini wanita sing dwablek, sing nuwakal, yang suka melakukan dosa-dosa besar. Akhirnya orang ini mengambil, Pak, sepatunya tadi kayak seperti yang tadi itu, diambil, dikasih air dan diminumkan kepada anjing yang hampir mati tadi. Allah mengampuni dia dan dimasukkan ke dalam surga. Fa insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas kenapa Allah sampai sedemikian rupa itu. Hanya gara-gara memberikan minum seekor anjing orang bisa masuk surga. Ilat hukumnya apa? Sebabnya apa? Sudah azan, Fa insyaallah kita lanjutkan di Sabtu yang ke-3. Mudah-mudahan bermanfaat. Pesan saya, ayo selektif untuk melakukan kegiatan-kegiatan terutama yang sekiranya itu adalah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.